Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti Mapikasari, asal Palembang, kelas PGMI 7, akan mempresentasikan tugas video makalah IPA dengan judul Jenis-jenis hewan dan sistem pernafasannya. Pada hakikatnya, makhluk hidup di dunia diciptakan oleh Allah berbagai macam bentuk dan jenis-jenisnya. Banyak di antaranya yaitu hewan dan jenis lainnya. Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan dan hidup berdampingan dengan manusia. Alat pernapasan pada setiap jenis makhluk hidup pun berbeda, tergantung pada habitat atau tempat tinggal mereka masing-masing, atau biasa disebut dengan alat respirasi pada hewan. Dengan adanya berbagai macam jenis hewan dan jenis pernapasannya, maka dapat kita bahas dalam makalah ini mengenai jenis-jenis hewan dan sistem pernapasannya. Perumusan masalah. Di sini saya akan membahas apa itu pengertian hewan, apa itu jenis-jenis hewan, macam-macam jenis pernapasan pada hewan, bagaimana sistem pernapasan pada hewan. Lanjut ke selanjutnya, yaitu apa itu hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia. Mereka tinggal di berbagai habitat di seluruh dunia, mulai dari lautan hingga pegunungan yang curam. Hewan memiliki banyak jenis-jenisnya berdasarkan kelasnya. Hewan diklasifikasikan menjadi berbagai kelas berdasarkan ciri-ciri morfologis dan genetik mereka. Lanjut, jenis-jenis hewan. Banyak jenis-jenis hewan yang berdasarkan kelompoknya, yaitu jenis-jenis hewan vertebrata dan jenis hewan avertebrata. Apa sih hewan vertebrata? Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. 2. Memiliki kerangka skeleton. 3. Memiliki syaraf yang berada di otak dan mampu berkembang biak dengan baik sesuai dengan fungsinya. Dan terakhir, memiliki alat gerak yang aktif. Lanjut, hewan avertebrata. Avertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu dengan ciri-ciri memiliki tubuh terletak di luar seperti cangkang, memiliki sistem peredaran darah yang terbuka, susunan syaraf pada hewan terletak di bawah sistem pencernaan, dan terakhir sistem pencernaan yang dimiliki bersifat sederhana. Lanjut, apa saja sih alat pernapasan pada hewan? Ada beberapa alat pernapasan pada hewan, yaitu menggunakan paru-paru, insang, trakea, paru-paru buku, dan kulit. Sistem pernapasan pada hewan. Di sini saya akan membahas beberapa hewan, yaitu salah satunya ikan, burung, cacing, serangga, dan katak. Pertama, ikan. Ikan membutuhkan oksigen dalam proses metabolismenya, dan ikan membuang gas CO2 yang merupakan sisa hasil metabolisme dalam sel. Insang merupakan alat pernafasan utama pada ikan, di mana tempat oksigen terlarut dalam air masuk ke dalam tubuh dan gas CO2 menggunakan tubuh. Pengambilan oksigen secara efisien oleh ikan merupakan hal yang vital karena kelarutan oksigen ke dalam air yang sangat rendah. Yang kedua adalah burung. Burung memiliki alat pernafasan berupa paru-paru. Selain itu, burung memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis. Kantong-kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong-kantong udara digabungkan, tubuh burung sangat ringan. Kantong udara itu juga digunakan oleh burung untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang. Jalan pernapasan burung adalah udara masuk melalui hidung, tenggorokan, lalu pundi-pundi udara kemudian masuk ke paru-paru. Yang ketiga adalah serangga. Serangga memiliki alat pernapasan berupa trakea. Contoh serangga adalah nyamuk, belalang, lalat, rayap, dan kupu-kupu. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Lanjut, cacing. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Karena tidak mempunyai alat pernafasan khusus, cacing menyukai tempat yang lembab. Dengan cara demikian, kulit
cacing terjaga kelembapannya sehingga selalu basah dan berlendir. Kulit yang basah dan berlendir itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang terakhir adalah katak. Katak hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Katak disebut hewan amfibi karena amfibi memiliki alat pernafasan berupa paru-paru. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Sekian dari saya. Mungkin kesimpulan dari makalah ini adalah hewan memiliki adaptasi unik dalam sistem pernafasannya yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan mereka. Setiap jenis hewan memiliki sistem pernapasan yang unik dan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya. Meskipun beragam dalam mekanisme pernafasan, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu untuk memperoleh dan mengeluarkan karbon dioksida dari ikan dengan insangnya, burung dengan paru-parunya, yang serangga dengan trakea, cacing dengan kulitnya, katak dengan paru-parunya. Sekian dari saya.